Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam kitab Aqidatul Awam yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki bait yang ke-6, beliau berkata, Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Fallahu, Allah, mawjudun itu ada, qadimun adanya tanpa permulaan, bakin dan tanpa penghabisan, mukhalifun lil khalqi berbeda dengan makhluk, bil itlaqi secara mutlak. Penjelasan dari bait yang ke-6 ini, Syekh Ahmad Al-Marzuki menjelaskan tentang sifat yang wajib bagi Allah. Yang pertama, mawjudun, wujud. Wujud artinya Allah itu ada, tidak ada keraguan terhadap adanya Allah. Dalil nakli tentang adanya Allah yaitu di dalam surat Ibrahim ayat 10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Afillahi syakkum fatiris samawati wal ardh. Tidak ada keraguan tentang adanya Allah, zat yang menciptakan langit dan bumi. Surat Ibrahim ayat 10. Adapun dalil akli, dalil yang bukti yang rasional, secara akal, tentang adanya Allah adalah adanya alam semesta, adanya langit dan bumi beserta isinya dan semua selain Allah. Akal mengatakan ada bangunan, pasti ada yang membangun. Ada tulisan, pasti ada yang menulis. Ada pukulan, pasti ada yang memukul. Ada perubahan, pasti ada yang merubah. Begitu juga adanya langit dengan segala isinya, bumi dengan segala isinya, pasti ada pencipta yang mengadakannya. Dari tidak ada menjadi ada. Dan pencipta alam semesta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana berita ini? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sifat yang wajib bagi Allah adalah Allahu mawjudun qadimun. Yang kedua adalah qadimun. Qidam artinya Allah itu qadim. Maksudnya adanya tanpa permulaan. Dalil nakli yang menjelaskan tentang sifat qidamnya Allah yaitu surat Al-Hadid ayat 3. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwal awwalu. Dia Allah, zat yang tidak berpermulaan, tidak ada permulaannya. Jika Allah tidak
qadim secara akal, dan itu tadi dalil nakli, sekarang dalil aklinya. Jika Allah tidak qadim, maka Allah hadis, yakni ada permulaannya. Jika Allah adanya berpermulaan atau ada permulaannya, maka Allah membutuhkan pada yang mengadakannya, yang menciptakannya, yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu secara akal. Sesuatu yang diadakan dari tidak ada menjadi ada, itu sudah jelas makhluk atau ciptaan, bukan Tuhan atau bukan Al-Khaliq. Jadi yang adanya tanpa permulaan, dari tidak ada menjadi ada, itu adalah makhluk yang diciptakan, bukan pencipta. Kenapa? Karena sesuatu yang membutuhkan pada yang lain adalah lemah, dan sesuatu yang lemah bukanlah Tuhan. Itu yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Kemudian sifat yang wajib bagi Allah yang ketiga adalah baqi. Allahu mawjudun qadimum baqi, atau baqo. Artinya Allah itu bakin, adanya tanpa penghabisan. Jadi adanya Allah itu tidak ada akhirnya. Dalil nakli yang menjelaskan tentang bakoknya Allah, tentang Allah itu mempunyai sifat bakok atau bakin, yaitu dalam surat Ar-Rahman ayat 27 yang berbunyi, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, dan abadi, wajhu rabbika, zat Tuhanmu, dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Itu dalil nakli dari sifat yang wajib bagi Allah yang nomor 3, yaitu baqo. Kemudian dalil aklinya baqo. Dalil aklinya baqo adalah begini. Telah terbukti baik secara nakli maupun akli bahwa Allah adanya tanpa permulaan. Sesuatu yang adanya tanpa permulaan secara akal pasti adanya tanpa akhiran, tanpa penghabisan. Jadi kalau adanya tanpa permulaan, berarti adanya juga tanpa akhiran. Makhluk adanya ada permulaannya, berarti secara otomatis adanya juga ada akhirannya. Allah tidak, disucikan dari itu. Maka Allah yang tidak berpermulaan, pasti juga Allah tidak ada akhirannya. Tidak berpenghabisan. Kemudian sifat yang wajib bagi Allah yang keempat, yaitu mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, atau mukhalafatu lil hawadisi. Artinya Allah itu berbeda dengan makhluk. Dia bukan makhluk, dia bukan benda, dan tidak disifati dengan sifat benda. Sifat benda apa? Berubah. Daun asalnya hijau menjadi kuning, manusia asalnya kecil menjadi besar, kuat, setelah tua menjadi lemah, memiliki perubahan.
juga memiliki warna. Allah suci dari semua itu. Jadi zaman pun tidak berlaku bagi Allah. Allah suci dari zaman, suci dari waktu. Jadi akidah yang disepakati oleh seluruh umat Islam, Allah ada tanpa arah. Allah ada tanpa tempat. Allah tidak berlaku baginya zaman. Allah tidak memiliki bentuk dan ukuran. Allah tidak beranggotakan tangan. Dan Allah tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk lainnya. Itu dalil secara akal. Kemudian dalil nakli dari mukhalafatul lil hawadisi. Itu surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, beliau berkata, tidak mungkin sang pencipta menyerupai ciptaannya, kata Imam Abu Hanifah. Tidak mungkin sang pencipta menyerupai ciptaannya. Contohnya begini. Yang membuat kursi tidak mungkin serupa dengan kursi. Atau yang membuat meja tidak mungkin serupa dengan meja. Yang membuat mobil tidak mungkin serupa dengan mobil. Jadi Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan malaikat, juga Allah yang menciptakan jin dan semua makhluk. Yang menciptakan adalah Allah. Itu pasti Allah tidak serupa dengan semua makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Itulah penjelasan dari mukhalafatu lil hawadisi. Jadi kesimpulan dari keterangan ini, sifat yang wajib bagi Allah yang pertama wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi. Semoga menjadi keterangan yang barokah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.